Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa PT Telkom Indonesia Tbk dengan kode saham TLKM. Nah, Telkom ini adalah salah satu badan usaha milik negara ya atau BUMN yang mana sangat rutin bagi dividen guys ya, dan saya rasa cocok sekali untuk investasi di saham. Di mana kita bisa mendapatkan keuntungan selain keuntungan dari kenaikan harga, yaitu berupa keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada investor berupa dividen. Nah, ini adalah keuntungan yang tidak bisa kita dapatkan di instrumen lainnya seperti reksadana, obligasi, lalu kripto juga gitu guys ya. Karena di saham ini kita membeli saham perusahaan, ada kantornya, ada usahanya. Nah, jadi ketika perusahaan ini membagikan dividen, ya mendapatkan keuntungan, pastinya akan membagikan dividen. Ada beberapa saham BUMN yang menurut saya sangat cocok untuk diinvestasi. Salah satunya adalah Telkom ini. Lalu yang kedua itu di sektor perbankan ya, seperti Bank BRI dengan kode BBRI, lalu Bank Mandiri ya dengan kode BMRI dan juga Bank BNI ya guys ya dengan kode BBNI. Lalu ada juga saham BUMN di sektor pertambangan yaitu PTBA. Nah, saham-saham yang tadi saya jelaskan itu adalah saham yang rutin bagi dividen gitu, guys. Berarti ketika perusahaan BUMN ini untung, pastinya akan membagikan dividen kepada para investornya. Oke, guys, kita lanjut ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, kita akan langsung aja berkenalan dengan PT Telkom Indonesia Tbk. Ya, ini adalah saham perseroan ya atau saham BUMN. Kita akan lihat dulu untuk profil bisnisnya. Di sini PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah perusahaan yang menawarkan layanan telekomunikasi dan juga jaringan. Segmen perusahaan meliputi korporasi, rumah tangga, pribadi, dan juga lainnya. Segmen korporasi menyediakan layanan telekomunikasi termasuk interkoneksi, list line, lalu satelit, ya, lalu ada juga kontak center, akses broadband, layanan teknologi informasi, data dan layanan internet kepada perusahaan dan institusi. Ya, lalu segmen rumah tangga juga ada ya guys ya, seperti menyediakan layanan telekomunikasi kabel tetap, saluran televisi berbayar, dan data layanan internet kepada para pelanggannya. Untuk Telkom didirikan pada tanggal 24 September tahun 1991, masuk ke dalam sektor infrastruktur ya. Lalu jasa telekomunikasi. Nah, emiten sejenis saya rasa ini cocoknya sih dengan EXCL dan juga ISAT gitu guys ya. Lalu untuk tanggal IPO di 14 November tahun 1995, kapitalisasi marketnya 356,62 triliun dan komposisi pemegang sahamnya dipegang oleh Negara Republik Indonesia atau NKRI sebesar 52% dan masyarakat Indonesia itu 47,9%-an. Ya, ini bukan hanya masyarakat Indonesia tentunya ya, siapapun mau warga negara asing yang beli saham Telkom ini juga akan masuk ke dalam masyarakat ini gitu. Ya, jadi memang Telkom juga memiliki banyak sekali anak usaha ya, teman-teman bisa cek di sini situs webnya www.telkom.co.id gitu guys. Ya, jadi teman-teman bisa lihat juga untuk websitenya. Nah, mungkin teman-teman juga nggak asing lagi ya dengan Telkom ini karena ada beberapa juga teman-teman yang mungkin memilih layanan Telkom untuk kuotanya, untuk kuota hariannya gitu guys ya. Jadi Telkom ini memang terkenal dengan jaringannya yang kuat meskipun berada di wilayah pedalaman gitu. Jadi ada beberapa wilayah yang tidak bisa disentuh oleh jaringan lain selain Telkom ya. Jadi Telkom ya bisa dibilang punya keunggulan tersendiri lah. Tapi dari sisi layanan WiFi ini sebenarnya sudah banyak pesaing gitu guys ya, seperti WiFi yang swasta. Tapi sebenarnya ya WiFi ini juga di provider dikasih layanan oleh Telkom itu sendiri gitu. Jadi ada kerjasama lah ya seperti itu. Itu yang saya tahu dari beberapa apa ya WiFi swasta gitu guys yang ada di Indonesia, itu pastinya ada kerjasama dengan Telkom yang mana mereka harus buat CV atau PT gitu guys ya. Oke guys, kita lanjut ya untuk porsi pendapatan atau komposisi pendapatan PT Telkom Persero Indonesia. Um, 59%-nya didapatkan dari data internet dan juga jasa teknologi informatika. Lalu
27,8%-nya dari jasa telepon, lalu 1,3%-nya dari jaringan, 4,2%-nya dari interkoneksi, dan lain-lain 7,7%. Lalu didistribusikan ya di lokal atau di Indonesia 97,4%, untuk marketnya, lalu diekspor di luar negeri digunakan sebesar 2,6%. Nah, biasanya untuk yang ekspor ini digunakan di wilayah-wilayah yang sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Ya, kemungkinan besar seperti Arab Saudi ya, atau di Mekah, Madinah itu kan sering dikunjungi ya di momen-momen seperti haji atau umroh. Nah, itu pastinya menggunakan interkoneksi ya, atau ada layanan di luar Indonesia gitu. Kita lanjut ke fundamental saham Telkom, dan Telkom ini juga masuk ke dalam indeks syariah ya. Jadi teman-teman yang hanya ingin beli saham syariah bisa memasukkan Telkom ini ke dalam watchlist. Kita lihat ya guys ya, untuk revenue atau pendapatan kotor ya guys ya, untuk PT Telkom di kuartal 3 2023 ternyata mengalami kenaikan baik secara year on year ataupun kuartalan. Secara year on year naik dari 36,8 triliun naik menjadi 37,7 triliun. Begitupun juga secara kuartalan ya, naik tipis dari 37,3 triliun menjadi 37,7 triliun. Ini secara revenue atau pendapatan. Kita lihat net income-nya juga mengalami kenaikan ya. Kalau net income kita lihat year on year-nya naik sangat signifikan guys. Dari 3,2 triliun naik ya sangat signifikan menjadi 6,7 triliun. Lalu secara kuartalan juga ada kenaikan ya, meskipun tipis, 6,3 triliun menjadi 6,7 triliun. Jadi secara annualize-nya di sini diproyeksikan untuk tahun 2023 ini kinerja ya laba bersih dari PT Telkom diproyeksikan akan mengalami kenaikan dari 20,7 triliun menjadi 25,9 triliun di full year 2023 ini, which is good ya untuk Telkom. Ternyata dari sisi fundamental sangat bagus ya, kinerjanya juga bagus sekali gitu ya, karena bisa naik secara year on year maupun secara kuartalan. Kita lihat rasio keuangan PT Telkom. Cash-nya 25,9 triliun, total aset 276 triliun, liabilitasnya 126 triliun, ekuitas 130 triliun. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini guys ya, di mana liabilitas atau hutang PT Telkom ini termasuk besar ya, di mana mulai mendekati total ekuitasnya ya. Jadi saya rasa ya memang perusahaan BUMN ini harus selalu dijaga sebenarnya ya oleh pemerintah itu sendiri ya, oleh negara gitu. Karena kan market share-nya paling besar dibandingkan dengan pesaingnya ya, seperti XL lalu Indosat gitu guys ya. Nah, jadi hutang yang besar ini ya semoga saja bisa tidak mengganggu lah ya. Minimal tidak mengganggu operasional, minimal tidak membebani keuangannya, dan masih bisa rutin bagi dividen. Harapan kita terhadap PT Telkom ya seperti itu guys. Kita lihat profitabilitas PT Telkom. Di sini operating profit margin-nya 31,6%, lalu net profit margin 17,86%. Dividen yang dibagikan terakhir oleh Telkom ini di 12 Juni 2023 ya, dengan dividen yield 4,66%, payout ratio-nya 63,86%, dan dividennya Rp167 per lembar sahamnya. Kita akan lanjut melihat besaran dividennya saham Telkom guys ya. Di sini dividen yang terakhir dibagikan sebesar Rp167 per lembar saham ya, kemudiannya di 9 Juni 2023. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari tahun 2009 sampai tahun 2016, PT Telkom ini sangat rutin bagi dividen setahun dua kali ya, setahun dua kali itu sampai 2016. Baru di tahun 2017 ya sampai tahun 2023 di tahun ini Telkom ini rutin bagi dividen hanya 1 tahun 1 kali ya. Jadi ada perubahan corporate action nih di dividennya ya, yang tadinya dia rutin bagi dividen setahun 2 kali, malah per tahun 2017 itu dia bagi hanya setahun sekali. Sebenarnya nggak ada masalah ya guys ya, selama dividen payout ratio yang dibagikan dari laba bersih perusahaan itu cukup besar. Nanti kita akan lihat guys ya. Nah, ini secara dividen sangat rutin bagi dividen guys ya. Jadi kemungkinan besar di tahun 2024 atau di tahun depan itu juga masih akan bagi dividen. Kita lanjut ke ke chartnya, sorry. Kita lanjut ke chartnya di sini untuk PT Telkom Indonesia Persero Tbk.
Per hari ini ya, tanggal 24 hari Jumat ya 24 November 2023, harga saham Telkom berada di harga 3.600. Kalau misal kita perhatikan ya, dari pertengahan tahun 2023 ini ya sempat menyentuh level 4.500. Jadi harganya sudah turun lumayan cukup dalam, bahkan sejak bagi dividen pun harga saham Telkom ini terus turun sampai di area low 3.390 baru ada kenaikan lagi ya guys ya. Nah, di sini kita lihat ada open gap up ya. Bolong gitu guys. Bisa dibilang di sini ada lonjakan lah ya. Opennya itu di harga atas di sekitar 3.600-an juga gitu. Nah, di sini baru dia konsolidasi ya di sekitar 3.600 sampai di 3.400. Dia sideways. Jadi, kapan Telkom ini bisa naik ya? Saya rasa sih saya prediksi ya, kalau misalkan di bulan Desember ini ada window dressing di mana para manajer investasi itu mereka rata-rata membeli saham-saham yang fundamentalnya bagus dan biasanya saham yang berfundamental bagus itu akan mengalami kenaikan di bulan Desember. Karena window dressing ini adalah kesempatan bagi em, manajer investasi untuk memperbaiki portofolionya untuk memperbaiki gain mereka gitu guys ya. Nah, jadi biasanya saham-saham yang berfundamental bagus itu mengalami kenaikan. Itu biasanya gitu guys. Tapi tanggal dan tepat tanggalnya itu kita belum bisa prediksi ya, bisa awal bulan, bisa pertengahan bulan, bisa akhir bulan, itu bisa saja terjadi. Di tahun lalu banyak orang bilang tidak ada window dressing, tapi kalau misalkan saya melihat kenaikan saham-saham yang memiliki fundamental bagus itu di awal Desember di tahun lalu ya guys ya. Nah, untuk tahun ini kita belum bisa prediksikan entah itu di awal Desember atau di pertengahan Desember atau di akhir Desember. Tapi kalau misalkan kita lihat IHSG ya sudah mulai menyentuh di area 7.000. Jadi dari IHSG sih saya rasa di awal Desember pun akan bagus gitu. Tapi kita akan lihat saja nanti ya. Karena kalau misalnya kita perhatikan PT Telkom ini sempat menyentuh area all time high di tahun lalu ya guys ya, tahun 2022 lalu mencapai harga 4.850. Jadi upside-nya masih sangat tinggi, either itu ke 4.500 atau ke 4.850, upside-nya sangat tinggi ya guys ya. Dari capital gain approach ini upside-nya sangat tinggi, dan dari dividen pun kita akan bahas nanti ya berapa sih kira-kira pembagian dividen di tahun depan ya untuk PT Telkom Indonesia ini. Karena untuk saham ya sebenarnya ini sangat beresiko ya, investasi yang lumayan dan cukup beresiko karena volatilitas harganya ini bisa menggoyahkan keyakinan kita, di mana ketika teman-teman misalkan beli di harga atas lalu harga sahamnya turun, ini teman-teman bisa goyah keyakinannya. Padahal fundamentalnya baik-baik saja, padahal kinerjanya bagus, ya dividennya juga rutin, tapi karena harga sahamnya turun terus, lalu di portonya itu malah minus gitu guys ya. Nah, itu bisa saja menggoyahkan keyakinan teman-teman terhadap suatu perusahaan gitu guys ya. Dimana harusnya teman-teman memiliki patokan ya, memiliki keyakinan. Patokannya dari mana? Oh, dari fundamental. Fundamentalnya masih bagus, harganya turun, berarti ini adalah kesempatan kita untuk beli di harga yang lebih murah lagi. Apakah di harga 3.600 bisa dikatakan murah? Nanti kita akan lihat harga wajarnya berapa sih ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihat ya dari chartnya ini ada high ya di tahun ini pun menyentuh area tertingginya di 4.500 ya, di harga 3.600 di harga saat ini cukup murah ya, cukup murah karena area supportnya di 3.300-an gitu. Jadi kalau misal dia turun ke 3.300 ya berarti lebih murah lagi. Kalau menurut saya seperti itu ya dari chartingnya. Oke guys, kita akan lanjut membahas ya dari sisi harga wajar atau nilai intrinsik PT Telkom ya. Di sini kita lihat ya harga wajarnya menurut perhitungan Benjamin Graham Fair Value itu di harga 2.767 guys ya. 2.767 ini harga wajarnya, lalu harga saat ini di harga 3.600 dan margin of safety-nya minus 30%-an gitu. Ini dari perhitungan Benjamin Graham Fair Value ya guys ya. Di sini kita gunakan data EPS-nya dari RTI Business. Pertumbuhan EPS secara tahunannya 6,47% guys. Ini sorry ya belum saya ganti. Oke ya, nanti kita bahas valuasi PER dan juga PBV-nya. Nah, untuk metode penghitungan nilai wajar menurut Benjamin Graham Fair Value
yang saya gunakan adalah rumus seperti ini ya, yang bisa mempermudah saya melihat harga wajar di Excel, yang menggunakan Excel ini untuk mempermudah aja. Ada juga ya yang menggunakan cara manual gitu guys ya, ada beberapa YouTuber yang menggunakan cara manual seperti ini. EPS kali 10 sama dengan murah ya, berarti di harga 2.620 Telkom ini harganya murah gitu guys. Lalu EPS kali 20 ini harga mahalnya. Nah, ada juga yang menggunakan metode seperti ini. Ini wajar-wajar aja gitu. Mungkin menurut pengertian beliau ya, metode Benjamin Graham seperti ini untuk perhitungan mudahnya, ya monggo dipakai gitu guys, nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, saya menggunakan rumus Excel ini dengan berpatokan terhadap pertumbuhan EPS-nya. Jadi EPS-nya semakin naik, semakin naik, semakin naik, maka harga wajarnya pun akan semakin tinggi. Tapi kalau misalkan EPS-nya ini rendah, ya berarti kan harga wajarnya akan turun gitu. Ya, sama juga sebenarnya dengan IPS kali 10, IPS kali 20 ya sama aja gitu guys ya. Tapi memang di sini ya apa ya, perhitungan mudahnya lah seperti ini gitu. Simple ya, lebih simpel. Nah, kita akan lihat PER dan juga PBV-nya. Tadi kita lupa gitu guys ya. Nah, di sini PER-nya 13,72 kali, sedangkan PBV-nya 2,73. Ya, dengan PBV 2,73 ini pastinya teman-teman sudah bisa melihat bahwa Telkom ya secara price to book value-nya ini sudah tidak murah lagi gitu. Meskipun PER-nya bagus ya 13,73. 13,73. Nah, secara PER atau price to earning ratio masih cukup menarik ya di 13,72. Sorry guys, 13,72 ini masih sangat menarik. Tapi PBV-nya tidak bisa dikatakan murah lagi. Makanya di sini perhitungan saya terhadap harga wajar Telkom ini juga tidak bisa dikatakan murah lagi karena margin of safety-nya pun minus 30%. It's okay, nggak masalah gitu guys ya. Karena kita lihat dari price action-nya di mana ketika Telkom ini dia di bawah 3.300 ya, dia menyentuh 3.300, harganya malah naik lagi. Berarti banyak sekali investor yang menganggap bahwa di 3.300 ini sudah layak untuk dibeli lagi, sudah layak untuk diakumulasi atau dikoleksi gitu guys ya, untuk investasi sudah lumayan cukup murah dengan upside sampai 4.500 sampai 4.850. Jadi menarik nih guys untuk Telkom ya. Siapa tahu kan di Desember nanti harga sahamnya bisa naik ke level yang lebih tinggi sampai pembagian dividen nanti. Nah, jadi kita sudah lihat ya guys ya, data dari Benjamin Graham Fair Value. Teman-teman bisa searching caranya di Google ya. Ketik aja mencari harga wajar sebuah saham menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Itu teman-teman nanti akan dapat rumusnya gitu. Teman-teman bisa aplikasikan di Excel, bisa hitung langsung gitu ya. Mungkin yang suka matematika ini menarik gitu guys ya untuk menghitung harga wajar menggunakan metode Benjamin Graham ini. Karena fleksibel. Kalau misalkan EPS-nya kinerjanya bagus, berarti kan harga wajarnya juga tinggi gitu. Tapi kalau misalkan EPS-nya ya apa adanya segini, ya berarti kan harga wajarnya pun tidak bisa dibilang murah lagi. Tapi dari sisi price action ternyata para investor ini memilih untuk membeli lagi saham Telkom ya. Jadi tidak sampai tembus di bawah 3.000 sudah dibeli lagi, sudah diakumulasi lagi seperti itu, guys. Kita lanjut ya pembahasannya untuk pembahasan dividen. PT Telkom ini di tahun depan, guys ya. Kira-kira bisa bagi dividen berapa nih dengan EPS proyeksinya sebesar Rp262 di tahun 2023 ini. Kita masukkan data EPS-nya Rp262 per lembar saham. Nah, dividen payout ratio ini pernah membagikan 59,99% di tahun 2021. Ya, kita bulatkan aja menjadi 60%. Berarti kisaran 60 sampai 80% ya, teman-teman bisa lihat di PR-nya. Nah, ini 80%, 80% juga dari laba bersihnya. Jadi dividen itu dibagikan dari laba bersih yang dikonversikan ke dalam EPS atau earning per share gitu ya. Jadi laba bersih dibagi lembar saham itu menjadi EPS. Nah, EPS ini berarti yang akan dibagikan sebagai dividen. Dan dividen payout ratio adalah rasio dari laba bersih yang dibagikan sebagai dividen ya, berkisar 60 sampai 80%-an nih. Jadi dividennya berkisar Rp157 per lembar saham sampai Rp210 per lembar saham ya.
Jadi dividen yield-nya di harga saat ini di 3.600 itu sekitar 4 sampai 6 persenan. Ini cocok ya dengan data dari sekuritas ya. Nah, ini dividen yield-nya 4,6%. Ya, berarti prediksi kita 4 sampai 6% ini wajar gitu guys. Nah, ini dividen wajarnya. Kalau misalkan dividen payout ratio-nya tinggi mencapai 90%. Nah, ini baru dikatakan ibaratnya royal gitu guys ya, royal dividen lah ya. Karena bisa membagikan 90% laba bersih sebagai dividen. Maka dividen fullnya bisa mencapai Rp236 per lembar saham dengan dividen yield 7%. Nah, untuk dividen yield 7% ini sudah cukup besar gitu guys ya. Karena kita bisa dapat capital gain, kita bisa dapat dividen gitu. Tapi di sini kita bahas prediksi dividennya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga sudah support channel Invest Saham. Ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.